أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. فإن قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya dan seharusnya kita beriman kepada Al-Qur'anul Karim, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang Allah katakan bahwa di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Al-Quran yang berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu, tentang hikmah-hikmah yang Allah jadikan itu sebagai pelajaran bagi umat manusia seluruhnya, agar mereka berpikir bahwa mereka di dunia ini hanyalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga membuktikan tentang ilmu-ilmu sains yang ada saat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang lebah yang memproduksi madu. Ini ada di dalam Al-Quran. Allah juga berfirman tentang proses perkembangan janin dalam rahim ibunya. Ini ada di dalam Al-Quran. Al-Quran membuktikan segala jenis ilmu sains yang ada dan berkembang pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran juga memiliki banyak keistimewaan yang harus kita ketahui. Bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quranul Karim yang Allah turunkan ini, maka baginya 10 kebaikan. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Maka bagaimana jika kita membaca satu ayat saja dari Al-Quran? Bagaimana jika kita hanya membaca satu surat saja dari Al-Quran? Bagaimana kita hanya membaca 1 juz, 5 juz, atau bahkan sampai 30 juz Al-Quran? Sudah berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan? Berapa banyak kebaikan yang akan kita peroleh dari membaca Al-Quran tersebut? Kemudian bahwa Al-Quran Allah turunkan di dalamnya ada penyembuh dan rahmat bagi seluruh manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam juga mengatakan bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya pada hari kiamat nanti. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat pada hari kiamat li ashabi, bagi siapa yang membacanya. Hadirin yang berbahagia, Al-Qur'an juga merupakan al-mu'jizatul khalidah, adalah mukjizat yang abadi, al-baqiyah ila yaumil qiyamah, yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Al-Qur'an akan dijaga langsung oleh Allah. Maka dari itu Al-Qur'an yang kita baca pada saat ini itu murni semua dari Rasul alaihi salatu wasallam, karena Allah yang langsung menjaga Al-Qur'an tersebut. Allah azza wa jalla berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah yang akan menjaga Al-Qur'an ini langsung. Maka dari itu tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengubah makna Al-Qur'an, yang dapat mengubah isi Al-Qur'an, yang dapat menyelewengkan Al-Qur'an dan mengubah lafaz serta huruf-huruf yang ada di dalamnya. Tidak akan ada yang bisa, karena Allah langsung menjaga Al-Qur'an yang mulia ini. Bahkan Allah menantang manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang dapat menandingi Al-Qur'an. Allah azza wa jalla berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira." Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para ulama kita terdahulu lebih mengutamakan Al-Qur'an daripada ilmu-ilmu yang lain. Al-Qur'an yang akan menjadi pedoman hidup mereka untuk mempelajari semua ilmu selain Al-Qur'an. Mereka tidak belajar satu ilmu pun kecuali mereka telah menghafal Al-Qur'an 30 juz. Bahkan di antara mereka ada yang rela tidak mengarang satu kitab pun, hanya karena takut kitab tersebut dapat melalaikan manusia dari membaca Al-Qur'an. Maka lihatlah bagaimana seorang al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah menghafal 30 juz Al-Qur'an sejak beliau berumur 7 tahun. Kita dapat melihat bagaimana para ulama sangat bersemangat dalam menghafal Al-Qur'an, sangat memuliakan Al-Qur'an. Para ulama kita terdahulu, mereka benar-benar niat dalam menghafal Al-Qur'an. Maka dari itu, marilah kita sama-sama bersemangat dan memuliakan Al-Qur'an, karena barang siapa yang memuliakan Al-Qur'an maka Allah akan memuliakannya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Faqulna, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu." Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Maka kami para sahabat pun bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, Ahlul Quran adalah keluarga Allah, wa khassatuhu, dan adalah orang-orang pilihannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk bagaimana kita bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran bahwa Ia telah memudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Maka dari itu kita harus selalu mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Mengapa kita tidak bersemangat dalam menghafal Al-Quran? Mengapa kita sulit untuk menghafal Al-Quran? Mengapa kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menghafal Al-Quran? Padahal waktu kita dengan para ulama yang lain sama.
Allah memberikan kita waktu pagi hari, Allah memberikan kita waktu siang hari, Allah memberikan kita waktu sore dan malam hari. Maka mengapa kita tidak mempunyai waktu untuk menghafal Al-Quran? Mengapa kita tidak bersemangat, tidak bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran? Padahal Al-Quran memiliki keistimewaan yang luar biasa. Al-Quran sangat memuliakan kita. Al-Quran dapat memuliakan kita jika kita memuliakan dia. Maka mungkin kita sulit menghafal Al-Quran. Sulitnya kita menghafal Al-Quran adalah karena kita kurang memuliakan Al-Quran. Kurangnya adab kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Kurangnya kecintaan kita terhadap Al-Quran, terhadap Al-Quran yang Allah turunkan ini. Maka bagaimana kita harus selalu memuliakan dan mencintai Al-Quran, maka Allah akan membuat kita mudah dalam menghafal Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi sesuatu yang mulia dan hebat. Lihatlah bagaimana Jibril alaihissalam nazala ma'ahul Quran, turun bersamanya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau pun, Jibril tersebut, menjadi sayyidul malaikah, jadi malaikat yang paling mulia. Maka bagaimana dengan bulan Ramadan? Begitu pula dengan bulan Ramadan, bulan nazala fihil Quran, yang Al-Quran itu turun di bulan Ramadan tersebut. Maka Ramadan tersebut pun menjadi bulan yang paling mulia. Begitu pula dengan Lailatul Qadar, malam di mana Al-Quran turun pada malam tersebut, maka dia menjadi afdalul layali, sebaik-baiknya malam. Bahkan Allah katakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW, turun kepada beliau Al-Quran, maka beliau menjadi afdalul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baiknya Nabi dan Rasul. Bahkan beliau menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Begitu pula kita yang harusnya berbahagia sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, kita menjadi umat yang terbaik. Allah memuliakan umat ini, ayuhal ikhwah. Allah menjadikan kita umat yang paling mulia dengan Al-Quran. Maka bagaimana mungkin kita tidak semangat dalam menghafal Al-Quran? Kita berleha-leha dalam menghafal Al-Quran, kita santai-santai dalam menghafal Al-Quran, kita tidak memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran. Ketahuilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya segala ilmu dimulai dari Al-Quran. Segala ilmu yang ada di dunia ini dimulai dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah awal dari segalanya. Awal dari segala ilmu adalah Al-Quran. Al-Quran berisi tentang berbagai macam pelajaran bagi umat manusia seluruhnya. Maka dari itu kita harus senantiasa bersemangat dalam menghafal Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka tidak ada baginya hidayah, tidak ada baginya petunjuk. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sangat bersemangat ketika Allah turunkan satu ayat saja dari Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka radhiyallahu anhum ajma'in langsung menghafal, langsung mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran tersebut. Al-Quran menjadi pedoman hidup mereka, karena maka dari itu hidup mereka tidak akan pernah sengsara. Tidak ada orang sengsara karena Al-Quran, kecuali dia menyengsarakan dan tidak memuliakan Al-Quran itu sendiri, bahkan sampai menghinakan Al-Quran, maka Al-Quran akan menghinakannya kembali. Ini yang harus kita perhatikan, jamaah rahimakumullah. Al-Quran dengan segala apa yang menjadi isinya merupakan mukjizat, merupakan mukjizat Rasul SAW yang satu-satunya yang masih ada sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat pun masih ada. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan
kita sebagai para penghafal Al-Quran 30 juz, sehingga kita bisa memakaikan mahkota di kepala kedua orang tua kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma a'izzal Islam wal musyrikin wa adhillal kafarata wal mulhidin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin salihin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasubhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Al-Bina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.